kakak dong? Iya, lebih baik puasa kakak Ibu Asni. 6-8 jam tidak boleh makan apapun, minuman berwarna, tapi air putih boleh. Ashwagandha boleh barengan, boleh. Dok, zinc picolinat deal buat autoimun. Boleh nggak? Boleh kakak. 1 kapsul sudah makan siang. Gatal-gatal alergi sembuh timbul dok. Disembuhin. Kakak Sherly, alergi, asma, rinitis, segala kondisi alergi. Vitamin D3K2 di 20.000 IU. Magnesium glycinate sesuai dengan berat badan. Suka banget ya nanya nggak pakai berat badan kakak Sherly. Sesuai dengan berat badan kakak Sherly ya, disesuaikan. Terus kakak Sherly tambahin zinc quercetin kakak. Zinc quercetin 1 kapsul sesudah makan pagi, siang sama sore. Kemudian kakak probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Pada dasarnya itu tuh terapi functional medicine tuh bolak-balik itu aja ya kak. 5 formula itu aja. Vitamin D3, K2, magnesium, zinc sama probiotik. Cuman disesuaikan zincnya yang mana, probiotiknya yang mana, magnesium yang mana, itu disesuaikan. Tapi pasti 5 ini pasti kita pakai terus gitu. Karena 5 komponen itu adalah komponen dasar yang menyangga tubuh kita. Dok, untuk memperbaiki pencernaan minum apa dong? Probiotik. Premenopause syndrome, kakak pertimbangkan konsumsi vitamin D3K2, magnesium, omega 3 fish oil untuk support hormon kakak omega 3 fish oil. Terus kakak konsumsi DIM 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kalau premenopause kakak tuh terlalu menyakitkan ya, terlalu buat kakak nggak stabil, DIM 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Dan premenopause support. Menopause support ada di etalase Dotermia Ayu 2 kapsul per hari. Dok, autoimun D3K2 magnesium gas naturbel. Salah, kakak Atin. Nah ini aku salah nih. Kakak, kalau kakak itu autoimun, kakak jangan pilih magnesium naturbel dong. Kenapa dong? Kan magnesium naturbel untuk yang sehat kakak, punten ya. Magnesium naturbel ini 1 kapsul sebelum tidur untuk yang sehat. Kalau kakak Atin kan ada autoimun, jadi kakak jangan pilih si magnesium ini, tapi magnesiumnya yang untuk terapi. Kakak pakainya magnesium glycinate. Nih, kalau kakak berat badannya di atas 60 kilo, kakak pakai ini minumnya 3 kapsul per hari. 1 kapsul sudah makan sesudah makan sore, 2 kapsul sebelum tidur. Kalau misalnya kakak berat badannya di 50-an kilo, kakak pakai yang oranye putih. Kalau kakak berat badannya di 40-an kilo, kakak pakainya yang Solaray. Jangan pakai Naturbel kakak ya. Dok, untuk CKD apa-apa? Oh, kakak Bilal. Iya juga ya, kakak Bilal ini aku jawab ya. Kakak Bilal masih di sini nggak? Kakak Watu Lumpang, untuk saraf kejepit minum apa dong? Kakak Watu dicatat ya kakak Watu ya. Vitamin D3K2. Vitamin D3K2 30.000 IU. Kalau sakit banget bisa dinaikkan menjadi 40.000 IU kayak ya. Vitamin D3K2 30.000 IU. Magnesium malate. Ingat magnesium untuk yang nyeri-nyeri sendi pakai malate. 1 tablet sesudah makan pagi, siang sama sore. Udah kak, cakep. Udah. Manganese. 1 hari 2 kali sesudah makan. 1 hari 2 kali. Kok 1 hari 2 kali? Iya bener, 1 hari 2 kali sesudah makan. Manganese, saraf kejepit nih. Terus B2, kakak lihat di etalase Dotermia Ayu atau di Domi Klinik, itu ada B2. Kakak konsumsi 2 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Udah dicatat kak? Manganese, B2, terus boron. 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Makasih kakak Sohaili ya. Hyaluronic acid kolagen 4 kapsul per hari. 2 kapsul sesudah makan pagi, 2 kapsul sesudah makan sore. Kemudian kakak lakukan fisioterapi. Semoga membantu kakak ya. Zinc dan koper kan nggak boleh diminum bersama dok. Itu ada suplemen dalam 1 tablet, gimana? Kenapa kakak Loli berpendapat bahwa zinc dan koper tidak boleh diminum bersamaan? Makasih kakak ngopi dulu ya. Kakak Loli sepertinya untuk teori ini aku kurang setuju ya kakak. Zinc itu, kalau kita konsumsi zinc lama-lama dapat menurunkan level koper. Sehingga zinc dan koper itu bisa dikonsumsi bersamaan dan dianjurkan kakak mengkonsumsi koper kalau kakak konsumsi zinc terlalu lama. Untuk teman-teman, zinc yang kita butuhkan itu hanya di dosis 30-50 mg saja untuk teman-teman yang sehat walafiat. Untuk teman-teman yang kanker, autoimun butuhnya 50 mg.
Untuk teman-teman yang vitiligo, kecuali vitiligo, itu membutuhkan zinc minimal 100 mg. Nah, secara teori, konsumsi zinc 50 mg setiap hari selama 1 tahun, 50-100 mg selama 1 tahun setiap hari, itu dapat menurunkan level koper. Jadi kakak nggak apa-apa gabunginnya kakak Loli. Dong, BB61 hipertensi suplemen apa? Paket hipertensi kak, gas kak, ada di etalase ya kak? Kalau jawabnya kayak gini mudah ya. Dong, apakah kalau asam urat tinggi tidak boleh makan daging sapi? Baik. Kakak Bilal masih di sini nggak kakak Bilal? Dom, saya minum MCT oil, artritis jari jemari menghilang, tapi sakit kepala dan nyeri otot leher. Kakak Mia ya, aku selalu berpendapat bahwa kalau kita konsumsi sesuatu, apa tadi? Ada tulisan apa tadi? Notifikasi dari TikTok. Kalau kita konsumsi sesuatu, mendapatkan manfaat, tapi kita tidak mengalami penderitaan yang lain gitu loh kak. Gimana ya kak? Aku sih kayaknya nggak yakin ya kakak sakit kepala sama nyeri otot leher kakak tuh karena MCT oilnya. Aku nggak yakin loh kak. Kalau misalnya kakak denger si MCT itu kan kolesterol, kamu bisa kolesterol tinggi, terus kakak cek lagi kolesterolnya, ternyata kolesterol kakak tinggi, itu nggak sesuai dengan teori functional medicine ya kak. MCT oil itu sumber lemak baik kakak. Selama kakak tidak menggabungkan MCT oil dengan gula, kakak akan aman. Kolesterol kakak nggak akan naik gitu. Kakak coba cari ya, kakak Mia cari yang lain. Jangan-jangan bukan karena MCT-nya nih gitu, kepala sama nyeri otot lehernya. HbA 1C saya 7,1, saya laki-laki berat 56, umur 55, tinggi 150, oke. Saya ada minum B kompleks dan magnesium. Oke, kemudian kakak Bapak Dika sepertinya belum selesai nulisan nih Bapak Dika ya. Tendon yang sakit pakai manganese kakak, vitamin D3K2, kemudian magnesium malate, tambah manganese sama B2 kakak. Kalau tendon sakit itu sama seperti saraf kejepit kakak ya. B2 sama si manganese 2 kapsul, si B2-nya 4 kapsul, manganesenya 2 kapsul. Dok mau tanya kalau habis air kecil sakit. Apa itu maksudnya? Kakak buang air kecil sakit infeksi saluran kencing bisa kakak. Apalagi kalau misalnya kakak buang air kecilnya sakit, disertai dengan ada pengeluaran cairan warna putih, itu infeksi saluran kencing kakak. Begitu bukan maksud kakak Suhaili. Tapi katanya harus jeda diminumnya dong. Zinc sama koper sama-sama vitamin larut dalam air, mereka bisa dikonsumsi secara bersamaan, kakak tidak apa-apa. Tapi kalau kakak ada sakit mah, kalau kakak kesulitan untuk mencerna mineral, boleh dijeda. Nah ini dia kakak Bilal ya, kakak Bilal ini akan aku jawab beserta pertanyaan, apakah si asam urat tidak boleh makan daging? Tadi pertanyaan sama. Dok, untuk CKD itu ini ya teman-teman ya, gagal ginjal ya. Apakah boleh makan daging ayam? Boleh jelasin pola makan. Kakak Bilal, daging ayam boleh, Kak, orang-orang CKD itu boleh makan protein. Tapi ada jatahnya. Misalnya, cara hitungan protein itu 0,6 sampai 0,8 dikali berat badan. Kakak Bilal EGFR-nya berapa? Makasih kakak Mauli ya. Kakak Bilal EGFR-nya berapa? Ini aku kasih contoh ya kak, biar cepet ya kak. Oh, EGFR-nya 60 dong. Semakin rendah EGFR kakak, semakin hitungannya semakin kecil. Contoh EGFR-nya 60, kakak berarti pakai di 0,7 dikali berat badan kakak. 0,7 kali berat badan berapa? Misalnya kakak berat badannya itu 50, berarti 0,7 kali 50 kan 35. Berarti jatah protein kakak Bilal hari itu adalah 35 gram. Kebayang ya kakak, 35 gram. Nah, 35 gram ini kakak konversi. Kakak kan pengen makan daging ayam kan? Iya dong. Oke, aku hitungin nih kak. Setiap satu potong daging ayam dipotong 8, pasti ibu rumah tangga tahu tuh ya. Nah, itu satu potong daging ayam, itu setara dengan 23 gram protein. Jatah protein kakak Bilal berapa tadi kakak Bilal? 35 toh. Berarti kakak boleh konsumsi 1,5 potong. Setiap satu potong ayam itu kan 23 gram. Jatah kakak 35 gram. Berarti kakak boleh konsumsi sekitar 1,5 potong ayam. Kakak Bilal kalau boleh konsumsi ayam. Ayamnya jangan disantan, jangan digoreng dengan minyak yang
tidak sehat, ya kakak ya minyak omega 6 yang peradangan, boleh. Aku nggak ada masalah. Yang penting kakak tidak melampaui batas jatah protein kakak. Ada pertanyaan tadi dari kakak, punten aku lupa namanya kakak ya, mungkin aku sudah mengantuk lupa namanya, maaf ya kakak ya, tapi aku ingat dengan pertanyaannya. Apakah orang asam urat tidak boleh makan daging? Kakak, jeroan, makanan yang tinggi purin, apa itu bu, emping-emping, itu memang bisa meningkatkan level asam urat dalam tubuh kita. Purin, sumber purin itu dapat meningkatkan level asam urat dari tubuh kita. Tapi kakak harus ingat, semua manusia di dunia ini punya asam urat. Karena asam urat itu sifatnya antioksidan. Cuman kita milih dia mau sakit atau tidak. Nah, yang membuat, misalnya nih, aku makan jeroan, berarti kan level asam urat aku mungkin bisa tinggi ya kakak. Kemudian aku banyak makan yang mengandung tinggi purin, makanan-makanan purin tuh aku makanin terus tiap hari. Asam urat aku tinggi, tapi belum tentu aku sakit asam urat. Karena yang mengakibatkan asam urat itu menjadi sakit atau tidak adalah apa? Fruktosa. Fruktosa yang menyebabkan asam urat itu bisa sakit atau tidak, Kak. Fruktosa itu ada di semua junk food, minuman manis, teh manis, semua makanan-makanan olahan itu ada fruktosa. Jadi kalau kakak saat ini dengernya tuh kan, kamu makanan daging tuh yang buat kamu sakit kakinya gitu. Yang buat kakak sakit kakinya bukan karena dagingnya, tapi karena kakak masukin fruktosa di situ. Fruktosa itu yang mengakibatkan ada proses oksidasi dan membuat kesakitannya gitu ya kak. Jadi ada peningkatan dari COX-nya gitu ya kak. Kakak ini mungkin baru untuk kakak, tapi kakak coba main-main lah ke penelitiannya di luar negeri kakak ya. Itu nanti akan tahu, oh ternyata yang buat kaki saya sakit itu fruktosanya gitu. Selama kakak makan daging tapi kakak tidak masukin gula di situ, aman. Misalnya nih, kakak makan daging ada steak, di situ kakak masukin saus, ada masukin mayones, itu kan gula loh kakak. Kemudian kakak masukin MSG, itu gula. Ya udah, pulang makan steak dari restoran kakak langsung sakit kakinya. Yang kakak salahin dagingnya, bukan atau kakak yang kakak salahin tuh mayonesnya, micinnya, MSG-nya gitu. Semoga menjawab ya kak. Nah satu lagi, kakak abis makan sate, terus kakak nyalahin dagingnya. Bukan, yang salah itu kacang yang digoreng, ada kecapnya, itu yang salah kakak. Bukan daging satenya kakak. Merdeka. Dom, konsumsi melatonin jangka panjang aman gak ya? Soalnya aku susah banget tidur dan bangunnya cepet. Kakak Safi, melatonin itu antioksidan kakak. Kakak, melatonin itu antioksidan yang lebih powerful daripada glutathione. Melatonin itu digunakan dalam pengobatan kanker kakak, karena dia memiliki efek antioksidan. Bukan berarti aku motivasi kakak untuk konsumsi melatonin jangka panjang ya kak. Tapi kalau kakak membutuhkan ya nggak apa-apa, normal. Aku nggak ada masalah tidur, tapi karena aku ya minum melatonin kakak gitu, karena aku ngambil antioksidannya gitu, jadi nggak apa-apa begitu. Minyak yang bagus untuk tumis, minyak zaitun, olive oil, minyak kelapa boleh, minyak sawit itu kalau ada sekali pakai boleh. Fruktosa itu terdapat dari tadi semua makanan junk food ultra processed itu fruktosa. Dom, saya IRT, tadi bapak siapa tadi ya, aku mau jawab ya. Dom, saya IRT 42 tahun, TB BB 145 tensi 103. Oke. Asam, aku kira 147/50 itu tekanan darah, salah aku ya. Asam urat 5,7, perempuan asam urat 5,7 masih oke. Ada alergi, asma, dan tapak kaki sakit. Semoga kakak Wahyu, semoga suaminya nonton juga ini kakak ya. Kakak, asam urat kakak masih oke, tekanan darah kakak memang masuk ke prehipertensi, karena kalau normal tuh di bawah 120/80. Kakak ada faktor resiko. Berat badan kakak agak kelebihan sedikit ya kakak, di 2 kilo. Kakak ada alergi sama asma. Berarti kakak ada mengalami kekurangan vitamin D3, K2, magnesium, sama zinc. Teman-teman yang mengalami kelebihan berat badan itu juga mengalami kekurangan vitamin D3, K2, sama magnesium. Hipertensi itu kekurangan vitamin D3, K2, dan magnesium. Ibu rumah tangga itu suka banget kekurangan vitamin D3, K2, dan magnesium karena capek, stres, susah tidur,
makannya, intake nutrisinya kadang-kadang ibu rumah tangga, apalagi ibu rumah tangga yang bener-bener real rumah tangga ya kak, itu capek bapak suami, jadi dengarkan istrinya beliin vitamin D3 kado dan magnesium. Ingat ya kak, faktor resiko kekurangan vitamin D3 itu kelelahan, stres itu kekurangan vitamin D3. Kakak nggak ngapa-ngapain, tapi otak kakak kemana-mana, kakak stres, itu bisa mengakibatkan kekurangan vitamin D3. Kakak Wahyu, kalau kakak saat ini belum konsumsi vitamin D3, silakan dikonsumsi kakak Wahyu. Kakak Wahyu ada alergi nggak? Kalau nggak ada alergi kacang, kakak pakai Naturbel. Kalau kakak ada alergi kacang, kakak pakai yang kapsul. Di 20.000 ya kak, kenapa dong? Satu, kakak udah faktor resiko tuh. Kakak mengalami prehipertensi, kakak ada faktor resiko kakak mengalami overweight sedikit aja kok ini kak. Kakak konsumsi vitamin D3-nya di 20.000 IU. Kalau aku sebenarnya itu kalau magnesium untuk tapak kaki sakit itu sebenarnya magnesium malate ya kak. Tapi karena kakak juga ada apa kak tuh namanya hipertensi, kakak pakainya magnesium glycinate aja, jadi di tengah-tengah. Kakak 50 kilo deh, salah ya. Kakak kalau 50 kilo pakainya yang Dr. Best, 2 tablet sesudah makan sore, 2 tablet sebelum tidur. Asma pakai zinc quercetin kakak. Kakak asma pakai zinc quercetin 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kakak di rumah aku, mbak di rumah aku juga sakit tapak kakinya. Dom, kok tapak kaki aku sakit ya gitu. Terus aku kasih benfotiamin, agak mendingan, tapi nggak hilang. Terus karena dia suka minum teh manis, aku larang, makannya jangan makan yang manis-manis gitu. Terus akhirnya mbak di rumah aku itu udah gak makan manis lagi, dia mengurangkan makanan junk food, suka makan banget makan sebelah, akhirnya dia berhenti makan sebelah, konsumsi vitamin B1 berkurang tapak kaki sakitnya. Semoga membantu ya kakak. Sama-sama kakak Rafa. Rambut rontok pakai kolagen biotin kakak. Kalau untuk menjaga kesehatan kulit usia 39 tahun, vitamin apa dok baiknya diminum? Kesehatan kulit kakak pakai glutathione boleh, astaxanthin, kemudian probiotik sama omega 3 fish oil kakak untuk kesehatan kulit. Kalau kakak ada dana lebih mau pakai kolagen juga lebih baik. Oke kakak Mia. Dok, kolesterol total 300, kakak Susi ya. 300, LDL-nya 200. Usia 48 tahun, HbA1c 5,4, trigliserida 123, gimana dok? Oke, nggak apa-apa kakak. Karena kakak tidak ada riwayat diabetes, jadi trigliserida 123 masih oke kakak. Kalau kakak mau bagus banget badannya, target di bawah 100 trigliserida akan lebih baik gitu. Kakak Susi, aku beberapa kali bilang ya kakak, bahwa kalau memang secara lab trigliserida kalau nggak ada riwayat diabetes di bawah 150 tuh aman. Tapi kalau kakak mau punya badan yang lebih oke lagi, trigliserida kakak di bawah 100 itu jauh lebih oke. Kakak, aku beberapa kali menyampaikan ya kak, di dalam live atau di beberapa kesempatan tuh aku sampaikan, kalau di dalam functional medicine kita tidak melihat berapa kolesterol kakak, kita tidak melihat berapa LDL kakak. Yang kita lihat adalah HbA1c, trigliserida, tekanan darah, indeks massa tubuh, dan ginjal kakak. Selama kakak 5 komponen ini kakak sehat semua, walaupun kolesterol total kakak 1000 pun gak ada masalah di dalam functional medicine. Jadi kakak cek HbA1c kakak bagus, trigliserida bagus, kakak Susi lakukan koreksi, berapa berat badan kakak, ideal nggak, range indeks massa tubuh kakak, normal dong, aman. Berapa tekanan darah kakak? Normal nggak? Di bawah 120/80 nggak? Aman dong? Aman. Berapa ginjal kakak? Kakak lakukan pemeriksaan EGFR. Oh, EGFR-nya 100 dong? Aman, nggak ada masalah. Kolesterol total kakak 300 itu bukan sesuatu hal yang harus kakak khawatirkan. Karena 5 indikator tadi normal. Contoh kebalik, misalnya kolesterol total kakak itu ada di 190, secara lab itu normal, tapi kakak overweight, kakak prehipertensi, ginjal kakak turun. Bagi aku, kolesterol yang kakak punya itu kolesterol jahat kak, hati-hati, itu bisa mengakibatkan metabolic syndrome gitu. Memang ada perbedaan pendapat ya kak dari dokter konvensional dan fungsional dalam memahami kolesterol ini. Silakan kakak mau ikut yang mana ya kak? D3 diminum cuma dengan magnesium boleh dong. Ada K2 lebih baik kakak. Kak, kok aku udah minum magnesium tapi tetap susah tidur ya dong? Magnesiumnya udah bener belum? Itunya dosisnya. Kadang-kadang mah kakak di sini ya, apalagi ibu-ibu, dong saya udah minum magnesium nggak ada ngaruhnya. Ternyata minumnya cuma 1 kapsul.
Kakak kalau beli produk mah harus dibaca serving size-nya. Kalau 350 itu setara dengan 4 kapsul. Kakak udah bener belum Kakak Diana? Udah bener dong. Ya udah, kalau udah bener masih susah tidur, tambahannya L-tryptophan ya Kakak. L-tryptophan. Dom, fatty liver boleh saya minum fatty liver boleh saya minum omega 3 sekaligus 4 soft gel. Menarik. Kakak, omega 3 fish oil itu nggak apa-apa kakak konsumsi 4 soft gel. Kakak nggak nyebutin nih brandnya brand apa ya. Contohnya kakak pakai brand di etalase aku dari California Gold. Berarti kalau 4 soft gel itu setara dengan 4.400 mg. Kalau misalnya kakak saat ini dalam kondisi penyumbatan jantung, kakak nggak apa-apa minum omega 3 fish oil yang cukup tinggi di 4.400 mg. Tapi kalau misalnya kakak tidak ada masalah dengan penyumbatan di jantung, bagi aku 2000 mg itu cukup gitu. Kita biasakan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan indikasinya ya kakak gitu. Fatty liver itu bagusnya kalau kakak mau pertimbangan aku untuk kondisi fatty liver kakak, yang pertama kakak wajib konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kakak konsumsi BioLive, tapi lagi kosong produknya ya kakak tahu aja dulu ya, yang penting ya BioLive 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Vitamin D3K2, magnesium, probiotik mah udah wajib ya kakak. Kakak olahraga, puasa, itu jangan makan gula, junk food, dan ultra processed food. Fatty liver kakak bisa hilang sempurna. Udah banyak yang buktiin kakak, tapi ya harus disiplin nak. Oke, udah dijawab. Dong, BB75 pakai magnesium ini dong, pakai magnesium yang si maksimum strength. Kakak mohon maaf kakak ya, aku jam 10 udahan ya kakak ya. Kakak, mata aku dari tadi udah berusaha untuk fokus. Dok, vitamin D3K2 10.000 IU, magnesium glycinate merek apa dok? Yang ada di etalase Domi Klinik dan Dr. Miayu, kakak bisa mempertimbangkan di Naturbell. Dipertimbangkan di Naturbell, kemudian kakak mempertimbangkan di si Physiobiotic. Boleh. Untuk magnesium glycinate-nya, kalau kakak sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, kakak cakep, kakak pakainya antara dua ini, merek Deal atau Naturbell, 1 kapsul sebelum tidur, 1 kapsul sebelum tidur. Kalau misalnya kakak itu ada keluhan, berarti magnesium glycinate-nya pakai yang tadi. Kalau 60 kilo ke atas pakai magnesium merek Deal, kalau 50 kilo pakai Dr. Best, kemudian kalau 40 kilo pakai Solaray.